Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kang Rohadi Official, channel yang membahas tentang pengalaman misteri, cerita misteri dan podcast misteri. Malam hari ini saya kedatangan narasumber dari tetangga desa, yaitu salah satu dari kru dari Kang Rohadi Official dan murid dari Kang Rohadi sendiri. Beliau ini banyak cerita-cerita mistis, pengalaman-pengalaman misteri kayak gitu. Dari sejak kecil ya Mas ya. Sejak kecil ya. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara semua subscriber Kang Rohadi Official. Terima kasih banyak sudah mengikuti channel kami. Dan jangan lupa yang belum subscribe, like, komen, dan share juga. Saya tunggu partisipasinya. Langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi, kita ke narasumbernya. Assalamualaikum Mas. Ya terima kasih. Langsung saja ya Mas, bercerita pengalaman Mas kayak gitu ya Mas. Silakan Mas. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di depan kamera. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Kali ini saya bercerita ya Kang. Kalau biasanya sih saya nge-host. Kali ini saya ingin berbagi cerita lah. Yo ceritane nggak begitu menarik mungkin, namun ya cukup dimengerti saja lah. Karena ini berkaitan dengan pengalaman pribadi. Jadi begini Kang, waktu saya kecil, saya bayi itu kata mama saya sih. Mama saya manggilnya mama ya. Karena sudah terbiasa dari kecil. Kalau ya memang sih waktu SD sering diejek. Ih, panggilnya kok mama gitu. Mama saya pernah berkata. Jadi pas saya bayi itu katanya kata mama tapi itu ditemuin sama 2 orang. Katanya sih orang tersebut itu suami istri. Namun yang ditemuin itu bukan orang beneran Kang, tapi dari alam sanalah. Nah itu beliau berpesan kepada mama saya dengan pesannya kurang lebih seperti ini. Kamu saya titipkan anak putra. Kamu rawat dengan benar. Insya Allah anak ini bisa membantu kehidupanmu di masa yang akan mendatang. Nah, setelah saya singkat cerita ya Kang, setelah saya umur 12 tahun itu saya diceritakan sama mama saya seperti itu Kang. Lah terus waktu saya kecil itu sering melihat sesuatu yang tak kasat mata gitu kan. Nah tepatnya di sebelah barat rumah. Sosoknya itu berjubah putih, tingginya kira-kira sekitar 165 cm. Lumayan tinggi Kang, tapi nggak napak ke tanah. Mengambang, jubah putih, kira-kira rambutnya ya segini, sekitar ya seperut. Itu pun masih panjang lagi. Menghadapnya ke belakang. Saya kan waktu kecil kan nggak tahu Kang. Itu manusia apa bukan? Kok ngambang, jalannya mulus, dan itu sore hari Kang. Saya herannya kok sore hari. Biasanya
kalau makhluk-makhluk yang seperti itu biasanya datangnya di kala malam hari atau ba'da maghrib. Nah, kalau bahasa Jawanya itu sengkolo, morone sengkolo, gitu kan. Lah, usut punya usut, saya bertanya kepada mama saya, "Ma, aku tadi kok lihat apa orang perempuan jalannya ke utara, ke arah belakang rumah. Tapi orangnya itu Ma, eh apa namanya? Nggak nggak napak ke tanah, dan jalannya itu sangat mulus sekali. Lumayan lumayan cepat sih, Tapi kok kenapa kalau orang itu kenapa kok jalan ke belakang rumah sedangkan belakang rumah itu buntu, nggak ada jalan. Lah, saya kan heran. Nah, sampai bertanya sama mama saya. Mama saya pun bingung dan sedikit heran. Namun beliau hanya menjawab gini. Wes ra usah getun. Yo maklumi belah wong sing jenenge wong urip ki yo mesti ana wae sesandingan karo hal-hal sing kaya ngono. Bahasa Indonesia niki dah gak usah bingung. Kita maklumin aja kalau ya namanya juga hidup. Ya pasti ya adalah kita hidup kan bersandingan dengan alam nyata maupun alam yang tidak nyata. Lah, setelah keesokan hari kan saya mau berangkat sekolah. Sekitar jam 7 pagi, saya berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, pelajaran. Nah, singkat cerita pulang sekolah kan. Pulang jam 12 siang. Tapi setelah waktu pulang itu saya nggak pulang. Saya bermain bersama teman saya. Namanya yang satu ada Mas Van, kita sebut saja Mas Van, dan yang duanya lagi ada Mas Nur dan Mas Wadi. Nah, Mas Wadi. Saya agak lupa Kang karena itu pengalaman SD dan sekarang juga jarang temu. Lah, ketika teman saya itu bermain bola Kang sampai mau maghrib di sekolahan. Setelah jam 5 lebih seperempat itu baru sadar kok ternyata kita bermain bola itu kok lama sekali ya, setengah hari kan, dari jam 1 sampai jam setengah 6 sore. Setelah saya kan disuruh naruh bola lah. Di SD itu naruh bolanya di belakang, di sekitar tempat kamar mandi. Nah, pokoknya ruangan paling belakang. Itu sepi teman, sepi sangat. Gak ada satupun orang di situ. Bahkan Pak Kebun saja sudah pulang. Tuh saya di situ sendirian. Saya hawanya agak merinding Kang. Saya buka pintu, krek, dimasukkan bola ke gudang tersebut. Hawanya itu agak merinding. Setelah saya ngunci pintu di gudang itu, saya baru ingat Kang, Pak Kebun itu pernah bercerita bahwa di situ konon katanya ada sesosok wanita, namun dia itu sejatinya itu anak-anak yang konon katanya pernah meninggal di situ Kang. Ya saya sih kurang tahu itu penyebab dari meninggalnya itu karena apa. Saya juga kurang tahu, mungkin sebelum SD itu dibangun itu mungkin bekas tempat apa, saya nggak tahu lah. Lah, singkat cerita saya pulang ke rumah. Di rumah itu saya sendirian Kang. Mama dan papa saya pergi kondangan.
kakak saya yang perempuan sedang kuliah. Dia ngekos dan saya sendirian di rumah. Saya pada saya itu nonton TV. Zaman itu filmnya film yang unik lah. Lah, pas saya nonton TV di rumah itu sing apa? Yang di sebelah kanan televisi itu kan kaca. Saya sekilas melihat kaca di samping itu seperti bayangan hitam yang berdiri tegak di samping korden, tepatnya di pintu joglo. Ketika saya nengok ke belakang, tuh bayangan itu hilang dan saya nengok ke ke cermin tadi, itu sudah nggak ada, Kang. Saya spontan panik. Saya spontan berpikir apakah ini halusinasi semata atau ini hanyalah istilahnya itu kecapean. Gimana sih kalau kalau orang kecapean kan pasti kan ya melantur, dan mungkin mata berkunang-kunang, mungkin pikiran. Nah itu saya spontan gitu dan membaca yang saya bisa lah, istighfar, dan saya agak panik sih, karena kan posisinya kan waktu itu kan di rumah kan masih sepi ya, gak ada mama, gak ada papa, dan kakak kan juga kan kos, karena kuliah di luar kota. Ya abaikan sajalah. Setelah itu saya abaikan saja dan saya terus menonton. Ya merinding sih, jujur merinding karena ketika saya lihat tadi sosok tadi itu nggak jelas, Kang. Semu. Tuh spontan teringat yang tadi sore, yang kemarin sore itu loh, yang pakai jubah putih dan tinggi ya, plus kakinya itu nggak napak tanah dan arahnya pun ya arah yang mungkin dibilang kurang masuk akal lah. Mosok sih ke sore-sore ke belakang rumah dan di belakang rumah itu nggak ada jalan sama sekali. Nah gitu, Kang. Setelah mama dan papa pulang, saya bercerita kepada mama dan papa, dan mungkin karena mama itu sayang banget sama saya, mungkin tuh dia hanya bahasa Jawa niki ngedem-demke, menenangkan saya dengan cerita yang ya masuk akal sih. Jawabannya ya simpel. Yo mungkin kamu itu kecapean karena kan kamu kan pulang main bola itu setelah main bola setengah hari ya. Mungkin kamu kecapean dan karena kecapean mata jadi kunang-kunang. Dan jadi banyak pikiran kan. PR kan juga masih banyak gitu waktu itu. Nah singkat cerita, setelah 1 tahun kemudian saya lulus SD, ya, saya lanjut ke SMP. Ya awal mula masuk ke sekolahanku seolah-olah netral semua lah. Lah seketika setelah setengah tahun masuk SMP itu ada cerita-cerita dari kakak kelas yang konon katanya di kelas 7C yang paling pojok itu kan berarti kelas saya kan. Dulu waktu SMP kan kelas 7-nya 7C, kelasnya paling pojok belakang, pokoknya paling belakang. Di samping kelas itu ada pohon besar, namanya pohon ketapang. Nah, pohon ketapang. Nah, kalau nggak salah ya, mohon maaf. Itu
Konon katanya pohonnya lumayan angker. Usut punya usut, kakak kelas bercerita. Konon katanya di depan pintu kelas 7C itu pernah ada korban tersambar petir. Perempuan yang sama juga siswi dari SMP tersebut. Mohon maaf saya tidak sebutkan SMP-nya ya, Kang. Jadi apa? Korban tersambar petir itu terjadi nggak tahu berapa tahun yang lalu, saya pun nggak tahu karena itu kan cerita dari kakak kelas. Singkat cerita, setelah 1 minggu kemudian terjadi kesurupan massal lagi. Sama korban pertama yang tadi, teman saya yang cantik itu, yang di bangku di paling depan pojok kanan, kesurupan lagi, tapi ini beda. Ini bukan sosok yang tadi. Ini beda lagi. Sosoknya katanya tinggi besar. Dia suaranya juga menjadi besar, Kang. Wohoho gitu. Padahal dia cewek loh. Ya, saya juga bingung. Lah, suara cewek kok bisa jadi gini ya? Terus yang bangku belakang sama cewek tiba-tiba semaput. Itu kronologi pas sedang mata pelajaran bahasa Jawa. Jadi mungkin karena jam waya-waya jam apa itu? Istirahat ya, jam 10 ya. Ngele kan. Lapar kan. Asik. Jadi ya mungkin karena lapar mungkin kan jadi ngelamun kan. Kesurupan kok satu kelas kok 3 kan, kita kan kewalahan kan. Setelah adanya kesurupan itu kita memanggil kepada guru agama, memanggil lah. Terus dipegang itu kuat sekali, Kang. Saya juga memegang yang teman saya itu yang cantik itu, saya juga kewalahan, Kang. Masya Allah, ini kenapa ini? Ini sudah bukan jati dirinya lagi ini. Bayangkan saja, Kang, seorang perempuan yang lemah lembut kok bisa melemparkan teman lelakinya. Kan itu kan kalau dinalar kan mungkin apa ya? Agak-agak masuk akal. Pintu ya, Kang. Pintu yang tadinya sedang ngunci manual itu klek itu sampai lepas, Kang, jebol. Masya Allah. Dan saya pun aduh, ini gimana ini? Kemudian kita bareng-bareng membaca Yasin. Membaca Yasin satu kelas. Dan ada yang adzan, ada yang mengumandangkan adzan, dan ada yang membaca surat Anas sebanyak 100 kali. Ada yang membaca seperti itu. Kita saling melengkapi di situ. Kemudian setelah agak tenang, si korban tadi dibawa, ada yang satu dibawa ke UKS, yang satu ada dibawa ke musola, dan yang satunya lagi ada yang dibawa ke ruang BK. Karena kalau dijadikan satu mungkin kewalahan, mungkin takutnya nanti ada yang masuk dan ada yang masuk lagi. Khawatirnya itu dipisah, ditanganin satu persatu. Alhamdulillah yang tadi yang di bangku depan, alhamdulillah setelah sampai di musola kita dibacakan surat Yasin, terus di jari, ibu jari yang kaki ini, yang di kaki jempol, itu disebul sama guru agama ya. Alhamdulillah sembuh. Dan yang di UKS tadi juga alhamdulillah sembuh. Dan juga yang di ruang BK alhamdulillah ringan. Jadi dia kesurupan namun masih agak terkontrol. Yang paling parah itu yang dibawa ke musola tadi, yang sudah tidak kontrol lagi. Dan itu, Kang, saya herannya kok pintu kelas kok sampai jebol gitu. Padahal kan dia kan terkenalnya cewek yang
ya biasalah, nggak keras-keras amat tuh, Iya, heeh. Tapi kok kemampuannya kok di luar nalar sekali waktu itu ya, Jadi kan kami sekelas panik, Kang, heeh. Lah, setelah itu esok harinya dia pulih, heeh, dan alhamdulillah mendengarkan kata-kata yang pernah saya tuturkan kepadanya. Besok-besok kalau sedang galau, sedang ngalamun itu ya abaikan, heeh. Jangan terlalu banyak ngalamun, karena ya itu, kamu sudah dibilangin kok masih aja ngeyel gitu kan. Dibilangin jangan ngelamun kok ngelamun aja, ternyata kamu kesurupan. Ya setelah Kang, di konon katanya di toilet toilet yang berada di antara tengah-tengah kelas 8 itu ada sesuatu yang mengganjal katanya, Kang. Di situ dulu pernah ada korban, kan. Hmm. Korbannya nggak tahu, cuman kakak kelas itu hanya bilang korban toh. Mungkin mohon maaf, mungkin korbannya mungkin tragedi yang mungkin tidak tidak mengenakan mungkin. Jadi agak ditutup-tutupi ya, masuk. Memang sih hawanya agak merinding gimana ya kalau memasuki di toilet tersebut, dan sangat horor sekali. Horornya itu nggak mengenal siang atau malam, Kang. Meskipun siang hari, misal jam 8 misal, atau jam 10 siang, misal ketika mata pelajaran dimulai kan semua anak kan di kelas semua, nggak ada yang keluyuran. Nah itu wayah-wayah seperti itu, yang sepi-sepi seperti itu, meskipun di siang hari kerasa, Kang. Hawanya itu tidak mengenakan sekali, mistisnya kental banget. Lah, usut punya usut, perempuan lagi nih, Kang. Beda lagi, kalau saya kan 8A. Lah ini perempuan kelas 8F. Itu ceritanya mau ke toilet. Lah, setelah itu dua itu. Setelah di toilet, yang temen yang satunya kan nungguin di depan itu. Di depan kok lama banget di dalam, kan. Lah, terus dia bingung. Dia mengetuk pintu kok nggak ada respon. Akhirnya dipanggilkan Pak Kebun. Pintunya dibobol. Setelah ditemukan dia pingsan, kan. Gak tahu ya, wong tadinya jalan gak apa-apa, kok setibanya di dalam kamar mandi kok pingsan. Dibawa ke UKS. Lah, setelah 15 menit itu tiba-tiba teriak sendiri, Kang. Oh, teriak histeris, minta tolong gitu. Lah, emang kenapa, kan? Kan bingung. Itu pas kali wayah-wayah apa? Istirahat kedua itu malah. Jam-jam duhur itu. Oh. Teriak, teriak kesakitan gitu. Gak tahu itu kenapa. Setelah didatengin ke sana, ternyata dia kesurupan, kan. Kesurupan di kamar mandi. Kemudian dipanggilin guru agama ke situ. Lah, setelah ditarik, dinetralkan, ternyata dia kesurupan di kamar mandi. Sesosok penunggu di kamar mandi tadi, katanya sih sosoknya sama, perempuan, namun cantik perempuannya. Tinggi, cantik, namun
eh mengenaskan kondisinya, kesakitan Kang, kasihan sekali. Lah setelah itu alhamdulillah di hari-hari berikutnya tidak ada apa-apa Kang. Alhamdulillah mungkin sudah dinetralkan lagi itu. Gitu. Mungkin itu dulu Kang yang dapat saya sampaikan, pengalaman yang mungkin kurang mengenakkan, pengalaman-pengalaman misteri yang pernah saya dapatkan. Untuk selengkapnya mungkin bisa dilanjut di part 2 Kang. Karena ini sudah mencakup ke lingkungan masyarakat. Karena kalau diceritakan di lingkungan ini kan masih lingkungan sekolah ya Kang. Takut nggak nyambung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari segi bahasa saya masih nyampur-nyampur bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Ya mohon maaf, itulah kekurangan dari saya. Selengkapnya ya kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, bercermin diri pada dirinya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Kang. Untuk selengkapnya saya serahkan kepada host kita. Oke. Bingung saya mau ngomong apa Kang jadinya. Ya menyambung tadi apa? Kesurupan ya Kang, sampai tidak kontrol. Saya juga pernah Kang. Bukan saya yang kesurupan, bukan. Saya pernah suatu ketika itu ikut Kang Roy di pengobatan di suatu desa itu kayak gitu juga Kang, perempuan. Perempuan juga itu sampai pintu itu Kang, tempatnya pintu itu sampai jebol itu Kang, beneran. Kalau dilihat dari fisiknya ya, ya sekeker-kekernya perempuan ya, ya kayak gitu ya Kang, nggak nalar gitu loh, gitu ya benar. Jadi benar-benar Kang, saya mendengar cerita panjenengan itu ya, wih, merinding Kang saya benar. Itu cerita masih di sekolah ya Kang. Ya. Ini begini sedulur. Jadi Mas Gun ya tadi ya, Mas Gun itu banyak banyak pengalaman mistis-mistis kayak gitu ya. Nanti dinantikan next videonya lagi. Gitu saja ya Kang. Mungkin saya tidak banyak tanya Kang, sudah cukup jelas penuturan dari panjenengan itu. Iya Kang, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di sini, sudah meluangkan waktunya panjenengan. Mungkin panjenengan sibuk apa gimana. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Kang. Jadi kayak gini sedulur. Kalau yang namanya tadi katanya Mas Gun, perempuan kok lebih apa? Lebih sensitif ya. Itu emang benar. Perempuan itu lebih sensitif, lebih peka lah kalau di bidang-bidang bab kayak gitu, kayak emang bener Kang itu. Emang benar. Nanti selengkapnya kalau kayak gitu mau tanya-tanya, kita langsung hadirkan saja di samping saya Kang Ruhadi nanti ya Kang. Kita tanya-tanya lebih jauh. Oh ya sedulur, ini dari kru Kang Ruhadi Official juga ada yang memiliki YouTube. Itu YouTube itu awal mulanya itu tentang ikan-ikan, ikan hias kayak gitu Kang. Terus sekarang semenjak dia ikut kru dari Kang Ruhadi Official dan ikut padepokan sedulur lahir batin dari Kang Ruhadi, itu dia sukanya itu jalan-jalan malam Kang. Berpetualang lah dia. Itu namanya channelnya kalau nggak salah Mas Tom 31. Itu salah satu dari anggota sedulur lahir batin itu. Nah, ya, itu asik itu. Jangan lupa juga di subscribe, like dan share, dan jangan lupa juga channel dari Kang Ruhadi Official selalu pantengin ya Kang ya. Soalnya di sini insya Allah tidak ada ya mungkin kita cuma hanya bercerita, tidak ada maksud-maksud tertentu untuk menjelek-jelekan, daripada pengalaman disimpan yang lebih baik diceritakan kan. Benar. Supaya buat story mungkin ya Kang ya. Masuk. Kayak gini. Jadi bisa saya simpulkan dari pengalaman Mas Gunawan tadi, ya benar. Sudah ya mungkin Kang Ruhadi juga sering ngomong, kita itu hidup berdampingan kan. Alam nyata dan alam goib, betul kan. Jadi ya begitulah.
nalar dan tidak nalar, percaya dan tidak percaya ya Kang, wawalam gitu. Terus kalau ada tutur kata atau kesamaan cerita dari Mas Gunawan, itu mohon maaf sebesar-besarnya, tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun ya Kang. Tidak ada, ini sekedar pure cerita pengalaman misteri dari narasumber kita Mas Gunawan. Oh ya, oh, ini kayak gini dulu. Tadi juga ada kru yang punya YouTube petualangan juga ya Kang. Terus alhamdulillah juga salah satu guru dari Sedulur Lahir Batin itu pulang dari Jawa Timur langsung. Nah, itu nanti ya mungkin beliau belum senggang waktu, mungkin kalau senggang waktu akan saya undang dan saya korek-korek ceritanya lah, kita mendengarkan bersama cerita dari guru kita tersebut itu ya Kang. Kalau Kang Rohadi ya sudah sering ya Kang, sudah sering lah, itu temannya Kang Rohadi itu satu perguruan, nanti itu langsung dari Alas Purwo, sekarang langsung itu dari Alas Purwo Kang, itu jadi dari Jawa Timur, Banyuwangi Kang tepatnya. Itu namanya Pak Siswono. Kita tunggu dan ya tunggulah, kita tunggu dan tunggu apalagi yang ada di channel Kang Rohadi Official. Semoga tidak membosankan dan semoga bermanfaat. Dan saya pribadi juga mewakili seluruh kru dari Kang Rohadi Official memohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau gestur-gestur yang kurang enak ya, yang enak dipandang mungkin ya Kang. Itu mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.